Oke, halo semuanya. Kalian sudah membaca materi tipografi melalui PDF yang Ibu share. Ibu hanya akan menjelaskan karakter-karakternya sedikit gitu ya. Kalau pengertiannya udah bisa dimengerti sendiri mungkin ya, atau kalau ada yang nggak pahamnya boleh ditanya nanti di diskusi. Ini yang originnya yang akan kita bahas, yaitu jenis-jenis si hurufnya. Nah, yang pertama ada serif. Memang panjang ya kelihatannya itunya pengertiannya. Cuman intinya serif itu dia mempunyai tangkai. Tuh yang seperti di lingkaran merah. Jadi huruf serif itu mempunyai tangkai di setiap ujung huruf gitu. Nah, rata-rata nih ya, kebanyakan serif itu hurufnya, ketebalan si hurufnya itu ada tebal tipisnya. Kalau kalian lihat di huruf S tuh yang atasnya kan tipis, terus bagian ke badannya itu dia menebal. Nah, biasanya nih kebanyakan serif itu kayak gitu karakternya, tebal tipis. Nah, ini contoh huruf jenis serif ya, kayak Times New Roman. Kalau yang udah default di device kalian tuh pasti ada Times New Roman, Bodoni MT, Georgia gitu. Itu serif, perhatikan tangkainya tuh, kayak di huruf di font Times New Roman itu ada huruf T yang ada tangkainya ke bawah, I-nya ada tangkainya kayak gitu ya. Nah, kalau sans serif itu artinya tanpa tangkai, tanpa serif. Biasanya nih ya, ketebalan si hurufnya itu hampir sama atau ada yang bahkan sama banget gitu. Paling kalau beda tuh beda di lekukannya aja dikit-dikit gitu, tapi tidak sesignifikan perbedaan yang ada di huruf serif. Nah, ini kondisi-kondisinya kalian bisa baca sendiri. Terus di sini ada contohnya, yaitu kayak Arial, Centauri Gothic atau Sugo UI. Itu banyak banget sih jenis font yang tersedia yang jenisnya sans serif gitu. Nah, biasanya kalau kayak gini tuh digunakannya untuk di digital gitu ya, rata-rata gitu, karena kalau melalui digital itu kan hanya sekilas-sekilas, jadi perlu kecepatan mata itu lebih banyak gitu. Jadi hurufnya nggak boleh macem-macem. Jadi kalau rata ya udah rata aja gitu, nggak pakai tangkai. Nah, kayak gini bisa dilihat ya. Oh ya, ini di bawahnya tuh ada contoh logo yang menggunakan huruf sans serif. Nah, kalau yang serif tuh contoh logonya ini ya. Ada Honda, ada Sony, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada script. Script itu huruf sambung atau lebih dekat dengan handwriting. Kalian pernah kan dulu belajar huruf sambung ya waktu SD? Nah, kayak gini. Setiap huruf, dari huruf ke hurufnya itu ada penyambungnya gitu, singkatnya kayak gitu ya. Cuman jenisnya itu bisa jadi yang thin, yang tebal, atau yang riuh gitu ya, bisa gitu, banyak ornamennya. Nah, ini huruf contoh huruf jenis sans serif dalam sebuah logo gitu ya, ada Instagram sama Coca-Cola. Bisa ya, bisa dipahami. Oke, gampang kan? Nah, yang selanjutnya miscellaneous atau dekoratif. Nah, kalau ini mah jadi apa ya, yang riuh gitu, kesannya tuh rame kayak gitu. Atau enggak memang eh, perkembangan dari misalnya dari serif nih ya, dari sans serif terus dikembangin, didekoratifin gitu, kayak gitu juga bisa kayak gitu. Jadi menambahkan ornamen atau hiasan.
kayak gini, dianeh-anehin merenya ceritanya mah gitu. Cuman nggak jadi aneh sih, emang sesuai kebutuhan aja gitu. Nah kayak logo, kalau logo